Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Kita bersyukur kepada Allah masih memanjangkan usia kita. Satu hari nanti kita akan terbaring, kita akan dimandikan, kita akan disolat, kita akan dikafan ya. Kita akan diantar ke tempat pembaringan terakhir buat sementara. Kehidupan dunia ini dibandingkan dengan alam kubur, kubur lebih lama lagi. Kehidupan alam kubur dibandingkan dengan di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Padang mahsyar 50.000 tahun. Sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Satu hari Rasulullah waktu sahabat mendengar bahwa padang mahsyar itu 50.000 tahun, sahabat risau. Sahabat gelisah. Ya Rasulullah, khamsina alfasanah. Ya Rasulullah, 50.000 tahun. Itu bagi orang yang banyak masalahnya. Orang ini nanti akan dihisab menurut amalannya. Kalau rajin datang ke masjid menghanyutkan dosa, memperbaiki catatan amal. Datang ke masjid dosanya terhapus, terpadam, terdelete. Duduk di masjid dosanya hanyut. Yang tak ke masjid berurusan banyak nanti di sana. Yang baca Quran dosanya akan hanyut. Yang tak pegang Quran bermasalah nanti di sana. Anda dikasih 24 jam satu hari, satu malam. Mana Qurannya? Mana Quran bersama istri? Akan ditanya nanti di sana. Mana Quran bersama anak? Akan ditanya nanti di sana. Maka sahabat risau ya. Risau, gundah waktu dikatakan bahwa proses hari berhisab itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Sahabat mengatakan, alangkah panjangnya, lamanya tempo itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membujuk sahabat. Katanya orang yang tidak bermasalah banyak. Orang yang tidak bermasalah, bagi mereka proses hari kiamat itu seperti satu salat fardu di dunia saja. Tempohnya bagi orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas, di hari kiamat itu seperti satu kali salat fardu saja. Contohnya kita tadi salat subuh, mungkinlah lebih 5 menit, mungkin 10 menit. Ataupun kadang-kadang ayatnya ringkas, mungkin 5 menit. Jadi kata Rasulullah, hari kiamat itu bagi kekasih Allah, bagi orang yang mencintai Allah, mencintai kitabullah, mencintai masjid, mencintai ilmu, bagi mereka hari kiamat itu selama satu kali salat fardu saja di dunia. Tiba-tiba dia sudah sampai ke jannah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong ke dalam golongan orang yang proses hisabnya ringan ya Allah. Itu dikatakan dalam surah An-Syiqaq tadi yang dibaca tadi. Nanti dilihat ya surah An-Syiqaq. Fa amman utiya kitabahu biyaminih. Orang itu kalau diserahkan kitab catatan amalnya sebelah kanan atau dengan tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya very easy. Sangat mudah. Nanti kalau balik rumah boleh lihat halaman Bismillahirrahmanirrahim, halaman 589 ayat 7 dan 8. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diserahkan, kita ini membuat buku. Kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun membuat buku, menulis buku. Jam berapa dia bangun ditulis oleh malaikat. Sebelum bangun dia bikin apa?
Waktu dia tidur, dia berniat nak bangun jam berapa. Dah ditulis oleh malaikat. Bapak ini, ibu ini berniat nak bangun jam 4 contohnya. Mungkin jam 9, jam 10 dia sudah tidur. Subhanallah. Ditulis oleh malaikat. Dia pergi ke masjid, ditulis oleh malaikat. Nanti di sana mau disemak, tidak banyak mau dilihat lagi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya sangat senang. Sangat mudah. Tidak akan ditanya lagi. Buat apa ditanya ya? Karena isinya bagus. Kecuali yang isinya jam berapa bangun? Tidak tahu. Hari Minggu bangun jam berapa? Jam 7? Jam 8? Subhanallah. Itu dijawab nanti di sana ya. Maknanya apa? Kita mesti selalu berjumpa. Kita mesti selalu ketemu, berbincang. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kalau tidak ada yang mengingatkan kelemahan kita, kita akan hidup dalam kelemahan berlanjut. Orang itu kalau tidak mau mendengar peringatan, dia akan hidup dalam kesusahan. Kenapa? Karena kehidupan ini, kita ini banyak kelemahan. Setiap orang banyak kelemahannya. Jadi kalau kita duduk bersama-sama di rumah Allah, datang ke rumah Allah dengan niat meningkatkan kualitas salat tadi ya. Kita bicara tentang salat sebenarnya. Mudah-mudahan rekod kita, buku kita nanti di sana saat dibuka, wah ini bagus ini nilainya bagus, kontennya bagus, resultnya bagus. Tapi di sini dikatakan juga di sini, orang yang diserahkan buku catatan amalnya sebelah kiri atau dari belakang. Ada juga di sini ya, ada orang yang senang nanti di sana, ada yang susah. Yang senang tadi bila dilihat bukunya keluar dari kubur membawa buku ya. Nah, lihat ayat dalam surah Al-Isra, orang itu saat keluar dari kubur siap bukunya berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Nah, lihat, subhanallah, subhanallah. Halaman 283 ayat 13 surah Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Keluar dari kubur nanti siap bawa bukunya menghadap Allah, bukunya akan dibuka. Kalau rekodnya bagus, catatannya bagus, tidak dilihat per halaman, dilihat covernya saja, kulitnya saja. Oh ini bagus nih, tidak ditanya lagi. Subhanallah. Tapi kalau ternyata orang itu banyak masalah, ini disebutkan dalam surah Al-Insyiqaq tadi, fasawfa yuhasabu hisaban asira. Orang itu akan dihisab secara terperinci. Jam berapa tidur? Sebelum tidur bikin apa? Akan ditanya nanti. Akan ditanya. Berapa usia akan ditanya. Usia remaja akan ditanya. Sumber keuangan, sumber penghasilan, sumber rezekinya akan ditanya. Rezeki yang ada kemana digunakan akan ditanya. Listrik ada di rumah, berapa bayarannya per bulan akan ditanya. Subhanallah, subhanallah. Baiklah ya, kita kemarin berbincang tentang as-salah. Kita nak lanjutkan tentang salah. As-salah maknanya menurut ulama ada 8 ya. Yang kita bincang baru 2. Salah itu artinya silah, artinya koneksi kita dengan Allah. Bila kita salat, kita tersambung dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita. Bila kita baca ayat izas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, kita bercakap dengan Allah. Ini kalamullah. Allah bercakap dengan kita. Kita ngomong dengan Allah, Allah berinteraksi dengan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Kita bercakap dengan Allah.
Allah berbicara dengan kita. Silah. Salat itu koneksi. Saat kita salat, kita terkoneksi dengan Allah. Jadi pastikan koneksinya memang tersambung. Jangan tak tersambung. Jangan terputus. Jangan ada gangguan. Sepatutnya begitu ya. Ini perlu kepada proses. Memerlukan proses. Yang kedua, salat maknanya doa. Saat bersalat kita berdoa kepada Allah. Mangidu tunasadai. Pangidu ma'ahagyut niba. Mintalah apa maunya kita. Banyak masalah, salatlah. Rasulullah SAW katanya dalam hadis, bila ada masalah baginda akan salat. Dan dalam salat 5 waktu, dalam salat sunat baginda memintakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada cerita, kalau ingat lagi, cerita peniaga yang saleh yang dihadang oleh penjahat yang berlakon seperti orang susah. Ternyata dia orang jahat. Dia ini naik unta ya, tolong bawa saya ke sana. Saya ingin menumpang kendaraan Anda. Saya tidak ada kendaraan. Tidak dekat kok, jauh saja katanya. Rupanya niatnya sampai di tempat yang dia sudah target, sudah tentukan, dia mau membunuh orang ini. Nah, dikeluarkannya senjatanya, wallahi la'aqtulannak. Orang Arab ya, Allah itu demi Allah. La'aqtulannak, saya akan membunuh Anda. Orang Arab bila dia bersumpah, artinya pasti akan dibuatnya. Orang Arab kalau dia sudah bersumpah, dia akan buat. Dia akan laksanakan. Wallahi la'aqtulannak. Kalau bahasa mudahnya apa? Nyawa atau harta. Diambilnya senjatanya. Orang itu diancam bunuh, nyawa atau harta. Tadi saya ikhlas menolong Anda. Sekarang Anda berniat jahat untuk saya. Kalau saya dibunuh, anak saya masih kecil-kecilan di rumah itu, siapa yang akan memberi mereka makan nanti? Wallahi la'aqtulannak. Jangan ada alasan, nyawa Anda akan melayang. Kalau gitu dia bilang, biarkanlah saya sholat 2 rakaat dulu. Nah, orang dulu kalau dia terdesak dia akan sholat. Kalau ada masalah, sholatlah, mintalah kepada Allah. Minta, mengadu kepada Allah. Lalu saat orang itu sholat, waktu membaca ayat, dia hanya ingat satu ayat saja. Kalau ingat kemarin dalam surah An-Naml, amman yujibul mutarra iza da'ah. Itu saja. 4-5 patah perkataan. Amman yujibul mutarra iza da'ah. Allah mengijabah doa orang yang terdesak saat orang itu berdoa. Allah sudah berjanji. Amman yujibul mutarra iza da'ah. Allah akan mengijabah doa orang yang terdesak saat dia berdoa. Subhanallah. Lantas apa yang berlaku? Muncullah makhluk Allah membuat senjata. Muncul makhluk Allah membuat senjata. Terus dipotongnya leher penjahat tadi. Putuslah kepalanya di situ. Cerita ini ada dalam buku karya Dr. Ain Al-Qarni. Judulnya Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ada bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya ihfazillah yahfazka. Kalau kita ingin dijaga Allah, coba cari buku itu. Banyak kaidah pendekatan, approach yang digunakan dalam buku itu untuk kita itu dijaga Allah. Lalu orang itu membaca ayat amman yujibul mutarra iza da'ah. Surat An-Naml ayat 62 halaman 382. Nanti lihat di rumah, hafalkan ayat ini. Saat kita terdesak, ayo dibaca. Sering dibaca dulu di luar salat, dijadikan wirid, dihafalkan ayat ini. Amma yujibul mutarra iza da'ah wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Tapi yang fokusnya awal ayat saja.
Amma yujibul mutarra iza da'a. Adong hajat ni Pak, masalah sakit, masalah apa? Amma yujibul mutarra iza da'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Aku ini terdesak ini ya Allah. Istriku sakit, suamiku sakit, anakku sakit. Begitu seharusnya. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Salat itu doa. Berdoa dalam salat. Dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali pun tidak masalah. Subhanallah. Orang ini dibacanya 3 kali saja. Orang ini dibacanya 3 kali, tapi koneksinya dengan Allah sangat kuat ya. Koneksinya sangat kuat. Dibacanya 3 kali. 3 kali baca. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Tiba-tiba datang makhluk Allah membawa senjata, membawa pedang, terus diselesaikannya orang itu. Setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Man anta ya tura? Kamu ini siapa sih? Masih di situ, yang membawa pedang tadi masih di situ. Kamu ini siapa sih? Saya utusan Allah. Ana rasul mayyujibul mutarra iza da'ah. Saya ini utusan Allah yang akan mengijabah doa orang yang berdoa saat dia terdesak. Waktu Anda baca pertama kali amma yujibul mutarra iza da'a, saya masih di langit ke-7. Anda baca kali kedua amma yujibul mutarra iza da'a, saya di langit ke-4. Anda baca kali ketiga amma yujibul mutarra iza da'a, saya sudah sampai di bumi, kerja sudah beres. Coba dibaca ya. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Barangkali 20 detik saja. Dari langit ke-7, langit ke-4, ke bumi, dan menyelesaikan tugas. Salat itu doa. Bacalah ayat-ayat doa di dalam Al-Quran. Dan kemarin kita sudah bilang, Quran ini mesti dibaca. Kalau ingin kehidupan berubah, ingin kehidupan meningkat, ayo baca Quran. Nah, ini ada cerita di sini. Tadi saya teringat cerita seorang sahabat saya di Malaysia. Orang kira orang besar juga lah ya, pangkatnya tinggi di pemerintah. Istrinya meninggal. Ada kawan pergi bertakziah, berziarah ke rumahnya waktu istrinya meninggal. Dilihatnya suami ini tidak sedih, tidak menangis. Ditanya oleh sahabat yang datang ini, orang ini datuk. Kalau di Malaysia itu datuk, orang yang ada pangkat di pemerintah dikasih gelar datuk. Datuk itu gelaran. Gelaran. Di sana gelar orang itu kalau hebat dalam kerajaan, ada gelar-gelar tertentu dikasih oleh pemerintah. Jadi orang ini datuk dia. Tapi dia muadzin di masjid. Orang pangkat tinggi muadzin di masjid. Jadi jemaah datang, ini datuk yang hazan, ini orang besar yang datang ini. Apalagi saya mesti ke masjid. Lalu istrinya meninggal. Datuk orang yang pangkat besar, kerja di pejabat Perdana Menteri. Kantornya di sana. Kawan baik saya, alhamdulillah. Istrinya meninggal. Dia macam tidak sedih dan tak menangis. Ada kawan datang, Datuk, istri Datuk meninggal, Datuk tidak menangis. Kenapa saya menangis? Istri saya pagi Al-Quran, petang Al-Quran, siang malam Al-Quran. Untuk apa saya menangis? Jannah confirm untuk dia. Kalau kita duduk di rumah tengok istri saya ini ahlul jannah enggak? Coba pikir, saya ahlul jannah enggak? Anak pertama, anak kedua, anak seterusnya. Baru babere, baru main, pompu. Ahlul jannah tak? Orang ini istrinya meninggal, istri saya ahlul jannah. Di mana Datuk tahu? Pagi Al-Quran, petang Al-Quran. Tidak lekang Quran di tangannya. Sejak kami kawin katanya, tidak pernah tinggal puasa sunat Senin Kamis kecuali
sekali dua saja. Subhanallah. Ini cerita dari negara seberang. Hari apa ya? Hari Rabu yang lalu barangkali. Saya sholat subuh di Masjid Ihsan Batu Sangkar. Di sana ada seorang ibu meninggal dunia. Ini ceritanya sudah lama dan saya tulis mengenai ibu ini. Ahlul Quran, orang yang rajin baca Quran. Ibu ini kalau pergi ke Masjid Maghrib maksudnya. Ibu ini kalau datang ke masjid untuk sholat maghrib, dia akan duduk di masjid sampai Isya. Dia akan baca Quran. Kalau ada ceramah, dia mendengar ceramah. Lalu ibu ini meninggal. Meninggal di masjid waktu la ilaha. Ratib ya. Tadi saya lupa ratib tadi. Saya lupa la ilaha illallah tadi. Waktu mereka berwirid sesudah salat, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disitulah ibu itu tiba-tiba dia rebah ke sebelah kiri kawannya. Terus meninggal dalam masjid. Ahlul Quran, pencinta Al-Quran, pencinta masjid. Ini ceritanya sudah lama. Kemarin waktu saya di Batu Sangkar saya tanya lagi, betulkah itu? Kata ibu tuh, saya antara satu dengan dia katanya. Saya ikut membaringkannya. Meninggal di masjid waktu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu itu usianya di atas 80. Di sana jalan ke masjid bukan datar macam di Singingu. Macam pergi ke Masjid Lombang sana. Jalannya menurun kalau mau pergi, mau balik mendaki. Ibu itu katanya kondisi fisiknya sudah lemah, berjalan 10 langkah berhenti. Berjalan 10 langkah berhenti. Orang sana mengatakan masjid itu janjang 100. Tangganya 100 anak tangga. Masjid janjang 100. Tapi kemarin saya sudah pergi lagi, ternyata tangga sudah di semen semuanya, tidak ada lagi tangga. Tapi nama masjid itu dulu janjang 100. Kalau ada di Bukit Tinggi, apa sana? Jenjang apa namanya sana? Kalau Bukit Tinggi sana, kalau di Danau Meninjau kalau ampe ya. Kalau di sana jenjang 100 anak tangga. Tapi ibu tuh pergi juga ke masjid, walaupun dia sudah uzur secara fisiknya. Ternyata waktu Allah mengambil ruhnya, Allah ambil di masjid, Allah ambil sesudah salat maghrib, Allah ambil waktu berzikir, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pencinta Al-Quran yang masanya diisi dengan Al-Quran waktu kosong, dan pencinta salat berjamaah di rumah Allah. Ada lagi kawan saya, ini kawan baik saya. Kawan baik saya hidup satu rumah dengan dia, satu bangunan besar ya. Ini dari negara jiran, negara Thailand, orang Fatani. Dulu saya sama belajar sama kuliah di Arab, di Libya. Kemudian sama-sama bekerja di Brunei. Duduk satu rumah. Sesudah habis tempoh kerjanya di Brunei, dia pulang ke negerinya. Hari dia meninggal macam ini, sesudah subuh, menunggu salat duha. Duduk di masjid, di situ diambil rohnya. Subhanallah. Jadi apa kesimpulannya? Orang itu kalau mau ke masjid, kalau mau baca Quran, hidup matinya akan dijaga Allah. Hidup matinya akan dijaga Allah. Memang ada dalam hadis ya. Jadi 2 cerita pagi ini ya. Cerita ibu di Batu Sangkar, saya sudah tulis. Siapa yang mau ceritanya, saya boleh kasih nanti. Saya tulis komentar tentang kematian ibu ini, kewafatan ibu ini. Saya tulis dalam 8 halaman, 8 lembar. Mengenai kawan saya yang di Thailand, juga saya tulis dalam 10 halaman. Saya kasih komentar di sana. Subhanallah. Jadi kita kalau ingin baik, dan semua kita ingin baik ya, kita mesti pegang Quran, mesti dilihat 1 ayat 2 ayat. Kita karena mendalami isinya, tidak cukup dibaca saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu kalau dia mau belajar, coba dulu starting
Dimulai dengan ayat suratul Asr, 3 ayat pendek. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau antum belajar ini, belajar betul-betul, cukup katanya. Ada seorang sahabat jumpa Rasulullah. Orang ini sudah usia lanjut. Di sini dipanggil apa? Lansia ya. Kalau di Malaysia sama Brunei dipanggil warga emas. Kalau di sana yang di atas 60 dan ke atas itu warga emas dipanggil. Kalau di sini kemarin saya tanya di Batu Sangkar apa? Lansia katanya. Bapak ini sudah lanjut usianya. Rupanya tidak belajar selama ini. Lalu jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin belajar. Tolong ajar saya Al-Quran. Lidah saya sudah keluh, hati saya sudah tak ingat lagi yang saya baca. Apa kata Rasulullah? Bacalah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu diajar oleh baginda Rasulullah SAW, masuk di hatinya. Oke katanya. Ini oke. Lalu orang itu pergi. Sambil pergi Rasulullah kasih jempol. Aflahar rajil. Aflahar rajil. Beruntung bapak ini. Untung bapak ini katanya. 8 ayat pendek dah masuk di hatinya. Kita bisa tanya diri sendiri, berapa ayat Quran sudah masuk di hatiku? Berapa ayat Quran sudah masuk di hatiku? Ayat Quran itu untuk dibaca, untuk difahami, untuk bertempat di hati. Berapa ayat Quran sudah bertempat di hatiku? Oh, subhanallah. Kata Imam Syafi'i tadi, suratul Asr saja kalau dia belajar sampai mantap, sampai matang, dah cukup kata Imam Syafi'i. Dalam kisah sahabat Nabi yang bertanya berjumpa Rasulullah, Zalzalah saja 8 ayat pendek sudah cukup. Sesudah itu orang tadi bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya baca, saya fokus ini saja. Oke kata Rasulullah. Yang penting ada Quran di hati ya. Ada Quran di hati, mudah-mudahan bermanfaat. As-salah adalah silah. Salat itu hubungan kita dengan Allah. As-salah ad-du'a. Salat itu juga doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi kalau panjang umur, sehat badan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.